Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini, tim GKI Sabu akan menuju ke tempat lokasi untuk pembelian bibit. Lokasi tersebut adalah di Rejua. Jarak tempuh kurang lebih dari Sabu Besar menuju Rejua sekitar 30 mil laut. Demikian laporan kami tim GKI yang akan segera berangkat dari Sabu Rejua. Inilah proses pembuatan rumput laut untuk bibit, pembibitan yang nanti akan ditanam di laut. Terima kasih GKI, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Hari ini kita akan memperingati Hari Turunnya Roh Kudus dan Hari Pengucapan Syukur Tahunan pada Kebaktian Pentakosta GKI Kayu Putih yang dilakukan secara online dengan premier. Pokok-pokok wartalisan sebagai berikut. Persembahan syukur tahunan. Dengan mengingat berkat-berkat yang telah dicurahkan oleh Tuhan bagi kita semua, umat yang dikasihi Bapa, maka pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan yang dapat ditransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih, BCA nomor 5276106. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan kita selamanya. Persekutuan Wilayah Online. Saudara-saudara diundang mengikuti persekutuan wilayah online dari masing-masing komunitas wilayahnya di minggu keempat bulan Mei. Informasi detail dapat dibaca pada Warta Jemaat 16-23 Mei 2021 dan akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Di hari yang ke-50, hari Pentakosta pertama, ketika umat mempersembahkan hasil panen pertama sebagai tanda ungkapan syukur, Roh Kudus datang melawat. Di hari Pentakosta ini, Roh Kudus yang sama juga akan datang melawat dan memampukan kita. Biarlah seluruh alam menyerukan kebaikan Tuhan. Awan, hujan, tumbuhan, hewan, serta makhluk besar dan kecil. Sebab dengan kuasa Roh-Nya, Tuhan mencipta dan terus memperbaharui ciptaannya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
Umat yang terkasih, mari kita memulai kebaktian peringatan Pentakosta pada hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Nah, umat yang dikasihi oleh Kristus, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan merayakan Pentakosta. Hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama dihayati dan dirayakan sebagai pesta panen. Hari di mana umat Tuhan mempersembahkan hasil panennya kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur atas bumi yang diberkati bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta adalah hari di mana Allah menggenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid agar mereka bersaksi kepada seluruh dunia akan kuasa dan kebangkitan karya Tuhan. Saat ini kita akan memaknai hari Pentakosta itu, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita, membakar hati kita untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan selama tahun yang telah berlalu, juga untuk memuji, menyembah, melayani, dan semakin berani menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari dengan rendah hati kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan menyesali segala perbuatan, tingkah laku, pikiran, perkataan yang mendukakan Tuhan dan sesama. Umat diundang untuk bersatu teduh secara pribadi. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ada kalanya jauh dari kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hidup kami ada kalanya dikuasai oleh rasa keinginan, amarah, benci, dendam dalam diri, sehingga kehadiran kami tidak memberikan sukacita bagi orang-orang sekeliling kami.
Buatlah kami sadar agar mengetahui apa yang Kau inginkan. Roh-Mu yang kudus telah Engkau utus, biarlah Roh-Mu itu memberikan kami kemampuan untuk dapat memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera dalam dunia. Biarlah kehadiran kami dapat memberikan dampak yang baik bagi sekeliling kami. Karenanya kami mohon, ya Tuhan, kuasai dan kendalikan kami hingga kami selalu ada di jalan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam hati dan dalam pikiran kami. Kami mengakui kami lemah, kami penuh dosa. Oleh sebab itu datanglah, dan kepadamu ya Tuhan kami mohon pengampunan dan pembaharuan. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, tersedia pengampunan dan keselamatan bagi kita. Berita anugerah bagi kita di hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13b hingga 14. Firman Tuhan berkata, "Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk saling memberikan salam damai. Sebarkan warta
kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasih-Nya, ku masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri menyambut pemberitaan firman, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, ketika Tuhan memungkinkan kami untuk tiba pada hari Pentakosta.
Ajari kami untuk sungguh menghayati bahwa perjalanan hidup kami tidak terlepas dari kebaikan Tuhan atas setiap kami tanpa terkecuali. Karena itu Bapa, ketika kami bersiap untuk membaca bagian firman Tuhan yang hendak kami dengar dan renungkan bersama, biarlah ini pun juga boleh menjadi tanda kebaikan Tuhan yang kami terima, yang kami hayati. Dan untuk itu Bapa, kami hendak bersyukur. Pakailah Bapa hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang Ia beritakan sungguh boleh menjadi bagian yang Tuhan perkenan kepada kami sekalian. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu kami sudah siap untuk mendengarkan. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Penebus yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab didasarkan pada kesaksian kitab Mazmur, pasal 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia memeliharanya dan yang setia melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada abad ke-18 di dataran Inggris berkembang suatu paham yang disebut dengan deisme. Deisme dari kata deus dalam bahasa Latin yang berarti Allah. Sederhananya deisme ini adalah paham tentang Allah. Nah, menurut deisme, Allah itulah pencipta langit dan bumi yang setelah berkarya lewat penciptaan pada hari ke-7 lantas Allah beristirahat. Nah, sepintas bukankah pandangan deisme ini sepertinya senafas, sepertinya sejalan dengan ajaran Kristen, bukan? Lebih lanjut, deisme juga mengajarkan bahwa ketika Allah beristirahat, maka Allah tidak lagi turut campur, tidak lagi terlibat dengan ciptaannya. Dunia dengan segala isinya bisa berjalan dengan hukum alam yang sudah Allah ciptakan pada masa penciptaan. Serta dunia ini dapat bergerak, dapat berjalan dalam pengaruh manusia yang dilibatkan oleh Allah sebagai penata layan dunia ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tampak di sini bahwa ada pengaruh yang sangat kuat dari apa yang disebut dengan Aufklärung atau era pencerahan yang berkembang di Eropa terhadap para pemikir atau pencetus deisme. Pada masa-masa sebelumnya, yakni sebelum abad ke-15, ilmu pengetahuan bisa dikatakan dimonopoli oleh gereja. Dan sayangnya gereja pada masa itu menjadikan Alkitab sebagai buku ilmu pengetahuan. Padahal
kita memahami pada masa kini bahwa Alkitab yang kita punya adalah buku kesaksian iman tentang perjumpaan umat di masa lalu terhadap Allah yang berkarya, Allah yang menyatakan diri, Allah yang berfirman, Allah yang memelihara. Nah, pada masa lalu, sebelum era pencerahan, berkembangnya pengetahuan itu ditentukan oleh apa yang diajarkan oleh gereja. Sebagai contoh bahwa bumi itu datar, bahwa bumi itu tidak bergerak, melainkan matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi sehingga terjadi pergantian siang dan malam, atau yang kita kenal dengan istilah geosentris. Nah, pengetahuan yang seperti itu lantas mendapatkan kritik dari ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada masa itu. Katakanlah Nikolaus Kopernikus menyatakan bahwa sesungguhnya yang tidak bergerak adalah matahari, di mana bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari. Itulah yang dikenal dengan sistem heliosentris. Dan juga mendapat kritik dari ilmuwan yang bernama Galileo Galilei yang menemukan teleskop yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Nah, penemuan-penemuan dari para ilmuwan tadi menjadi jalan masuk bagi era pencerahan atau Aufklärung tadi. Dan para ilmuwan, termasuk filsuf dan sebagainya, coba melepaskan diri dari bayang-bayang agama, dalam hal ini kuasa gereja. Alhasil, peran Allah disingkirkan, seperti dalam paham deisme yang tadi dimaksudkan. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian inilah kita bisa melihat ada perbedaan yang nyata antara deisme dengan pengajaran Alkitab tentang Allah, yaitu dalam hal keterlibatan Allah pada ciptaannya. Deisme, sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal, mengatakan bahwa Allah betul-betul beristirahat, tidak lagi terlibat dalam ciptaannya. Dengan kata lain, Allah lepas tangan terhadap segenap ciptaannya. Tidak lagi peduli dengan apa yang dialami, dirasakan oleh kita sebagai manusia. Dan kalau tadi kita menelisik sebentar sejarah tentang munculnya deisme, bahwa kita bisa mengatakan bahwa para pencetus deisme tersebut tampaknya ingin melepaskan diri dari campur tangan Allah dengan menyingkirkan peran Allah dalam kehidupan manusia. Sementara kalau kita melihat pengajaran Alkitab, bukankah Alkitab di sana sini mengajarkan kepada kita dengan jelas bahwa Allah tetap bekerja, bahwa Allah tetap terlibat dengan ciptaannya. Misalkan, dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga 25, bukankah di sana dijelaskan dengan sangat indah bahwa ketika bangsa Israel sudah menetap di Mesir dan muncul pemimpin yang baru, Firaun yang tidak mengenal Yusuf, ternyata orang-orang Israel ditindas, diperbudak untuk membangun kota-kota perbekalan, Pitom dan Ramses. Dan dikatakan bagaimana bangsa Israel menangis dan teriakannya minta tolong didengar oleh Allah. Dan Allah kemudian memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Bukankah di sana kita mendapatkan pesan yang kuat bahwa Allah ternyata bukanlah pribadi yang lepas tangan, bukan pribadi yang tidak peduli, tapi Allah yang tetap bertindak dalam pengalaman sejarah manusia, dalam hal ini bangsa Israel. Kisah selanjutnya, ketika bangsa Israel pada akhirnya bisa keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dikisahkan dalam Keluaran pasal 14 bagaimana mereka ternyata berhadapan dengan bahaya. Di depan ada Laut Tebrau, di belakang mereka tentara Firaun mengejar dengan persenjataan yang lengkap. Dan Allah melalui Musa membelah Laut Tebrau sehingga ada jalan kering yang bisa mereka lewati menyeberang Laut Tebrau tersebut. Bukankah di situ kita pun juga belajar bahwa Allah adalah Allah yang bertindak, mengatasi persoalan yang dihadapi oleh manusia, dalam hal ini umat Israel. Lalu masih tentang bangsa Israel, ketika bangsa Israel di pembuangan, ketika raja yang berkuasa adalah Ahasveros, lalu ada seorang petinggi raja yang bernama Haman, berencana untuk membinasakan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Bukankah Allah kemudian menyelamatkan mereka dari genosida, dari pembantaian etnis, lewat keberadaan Esther, yang saat itu menjadi ratu atau istri raja Ahasveros.
Atau contoh lain dalam teks Alkitab yang kita baca, bukankah pemazmur mengatakan tadi, bumi penuh dengan ciptaanmu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Bukankah dalam bacaan Mazmur tadi, pemazmur menjelaskan tentang Allah yang terus mencipta dan Allah yang terus membaharui muka bumi. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian Alkitab yang demikian itu, maka kita memiliki keyakinan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang masih terus bekerja. Allah yang masih terus terlibat dalam penciptaan bahkan pembaharuan saat ini. Itulah sebabnya tema kebaktian Pentakosta kita hari ini adalah Roh Kudus Sang Pembaharu. Dan bukankah pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa kesaksian Alkitab tentang Allah yang tetap bekerja dalam sejarah hidup manusia itu benar adanya? Mari kita ambil contoh. Pertama adalah tentang regenerasi sel dalam tubuh. Dikutip dari situs health.kompas.com, setiap hari dikatakan ada 432 miliar sel tubuh yang mati dan berganti dengan sel yang baru atau beregenerasi. Angka ini memang angka yang perkiraan secara ilmiah. Sebab tidak ada yang tahu pasti persis berapa besar, berapa banyak jumlah sel yang beregenerasi. Jumlah sel sendiri dalam tubuh manusia sangat banyak. Diperkirakan 60 sampai 100 triliun jumlahnya. Nah, dalam proses regenerasi itu dikatakan sel-sel sistem pencernaan kita beregenerasi setiap 5 menit. Lalu sel-sel pada organ liver beregenerasi setiap 5 bulan dan mampu memperbaiki 25% kerusakan sel yang dialaminya. Sel kulit berganti setiap 4 minggu. Sel-sel pada jantung kita berganti setiap 6 sampai 9 bulan. Bahkan penelitian terbaru menyebutkan ada bagian otak yang sel-selnya juga bisa beregenerasi. Nah, secara imani kita perlu menghayati bahwa regenerasi sel dalam tubuh manusia dimungkinkan karena kuasa penciptaan Allah yang terus bekerja dalam tubuh kita. Ada sel induk yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita yang memungkinkan sel-sel dalam tubuh kita mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita lihat kembali pengalaman hidup kita. Pada masa pandemi ini, bukankah Allah mengadakan pembaharuan dalam kehidupan manusia? Misalkan saja pembaharuan dalam konteks keluarga. Dulu sebelum pandemi, saya kerap kesulitan untuk bisa berdoa malam hari dan membaca Alkitab bersama dengan istri dan anak-anak. Mengapa? Karena sewaktu sebelum pandemi saya pulang dari pelayanan, tiba di pastori sekitar jam 10, kadang jam 11 malam, atau bahkan juga sesekali lebih dari jam 11 malam. Di mana anak-anak dan istri sudah tertidur pulas. Namun sekarang ketika kegiatan dilakukan banyak di rumah, maka kami bisa meluangkan waktu. Kami bisa berdoa, membaca Alkitab bersama, dan itu lebih sering bisa saya ikuti bersama-sama dengan keluarga. Ada pembaharuan yang dialami. Pembaharuan pun juga bukankah dialami oleh gereja dalam kehidupan kita bergereja. Dulu sebelum pandemi, gereja umumnya melayani umat yang bisa datang ke gereja. Sementara warga jemaat yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, praktis tidak terjangkau. Tetapi sekarang pada masa pandemi seperti yang kita alami saat ini, ketika aktivitas gereja sebagian besar dikerjakan secara online, maka bukankah gereja dipaksa untuk melayani secara online? Dan disitulah justru pelayanan gereja bisa menjangkau lebih luas. Warga gereja yang berada di luar kota, bahkan di luar negeri, bisa mengikuti kegiatan yang berlangsung di gereja. Bahkan yang menarik adalah mereka yang belum termasuk warga gereja sekalipun, ternyata bisa mulai mengenal kehidupan bergereja melalui tayangan-tayangan kebaktian atau kegiatan lewat YouTube channel yang kita punya. Bukankah di situ kita melihat ada pembaharuan yang Allah kerjakan dalam kehidupan bergereja sekalipun? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi pesan bagi kita hari ini? Mari kita cermati bagian Alkitab yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah penting bagi kita untuk mengenali dan sekaligus mengagumi pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita.
Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Itu berarti bahwa pemazmur menyatakan kekagumannya terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah yang ia lihat, yang ia rasakan, yang ia alami. Nah, sebagai wujud syukur atas luar biasanya pekerjaan Allah yang seperti itu, maka pada hari Pentakosta Yahudi, ini adalah hari pengucapan syukur atas panen, hari pengucapan syukur tahunan, maka orang-orang Yahudi membawa hasil panen, hasil alam ke bait Allah. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka meyakini bahwa tanpa campur tangan Allah, maka tidak mungkin pertanian, peternakan mereka memberikan hasil, memberikan berkatnya bagi mereka. Dan persembahan berupa hasil alam ini masih juga dijumpai di sejumlah gereja di daerah. Dekorasi sekitar mimbar yang bisa kita lihat pun juga menampakkan hasil alam yang adalah berkat Tuhan kepada kita. Nah, membawa persembahan syukur tahunan itulah respon umat Tuhan di masa lalu dan juga kita di masa kini terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dan bagi kita sebagai gereja, Pentakosta bermakna 3. Yang pertama adalah kita memperingati digenapinya janji Tuhan Yesus akan Roh Kudus, akan Sang Penolong yang lain itu. Dan yang kedua adalah kita memperingati pada hari Pentakosta, hari lahirnya gereja perdana. Dan yang ketiga adalah hari pengucapan syukur tahunan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, pekerjaan Allah seperti apa yang Anda kagumi saat ini? Yang betul-betul menggerakkan Anda untuk sungguh-sungguh bersyukur kepadanya. Saya pribadi mengagumi pekerjaan Allah lewat tubuh manusia yang Ia ciptakan. Betapa tubuh kita ini memiliki banyak hal yang luar biasa, yang menegaskan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta kita. Sebagai contoh, ketika kami, saya dan istri, dianugerahi anak-anak oleh Tuhan, maka kami punya komitmen untuk memberikan ASI kepada anak-anak kami, air susu ibu. Secara eksklusif, 6 bulan diberikan ASI penuh kepada anak-anak. Dan menurut ilmu kesehatan, ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan tersebut cukup memenuhi segala unsur gizi yang diperlukan oleh bayi. Barulah ketika bayi berusia 6 bulan lebih, selain diberikan ASI, diberikan juga empasi, makanan pendamping ASI. Yakni entah berupa bubur saring atau makanan lainnya yang lembut. Nah, di sisi lain, tepat ketika bayi sudah waktunya mendapatkan empasi, makanan pendamping ASI tadi, maka gigi pada bayi mulai muncul bertumbuhan satu persatu pada usia 6 bulan, pada usia 7 bulan, dan seterusnya. Tepat ketika bayi itu perlu mengunyah, perlu mencerna makanan-makanan yang lebih bertekstur, bukan semata-mata cairan seperti ASI. Nah, bukankah di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya tubuh yang Tuhan ciptakan itu? Ketika dunia kesehatan mengatakan 6 bulan pertama cukup diberikan ASI eksklusif, ketika waktunya bayi ini mendapatkan makanan pendamping ASI, gigi mulai muncul satu persatu. Desain Tuhan bukankah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita? Itulah hal yang bisa kita kagumi dari pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan yang Bapak Ibu kagumi? Nah, yang kedua, Allah yang tetap bekerja itu ternyata bukan sekedar berkuasa atas ciptaan, tapi Allah turut memelihara ciptaannya itu. Pemeliharaan Tuhan atas ciptaan inilah yang kita yakini sebagai pembaharuan yang Allah tetap kerjakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-27 dan 28 berkata, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menarik apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab ini. Bagi kita manusia modern, kita merasa bahwa makanan yang kita terima adalah hasil kerja keras atau usaha kita. Kita mungkin pernah mendengar istilah kalau tidak mau bekerja, tidak usah makan. Nah, di satu sisi memang benar bahwa makanan yang kita terima setiap harinya adalah hasil usaha kita. Kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan itu kita bisa membeli bahan-bahan makanan atau membeli makanan jadi.
ada unsur manusia, ada unsur usaha kita di sana. Tetapi di sisi lain, bukankah secara imani kita pun juga perlu menghayati bahwa Tuhanlah yang turut memberkati, Tuhanlah yang turut memelihara dalam setiap proses yang kita butuhkan. Tuhanlah yang memberkati para petani yang menanam padi dan sayur-sayuran. Tuhanlah yang memberkati para peternak dan juga nelayan. Tuhan jugalah yang memberkati tanah yang dipakai untuk pertanian dan peternakan. Tuhanlah yang memberkati air, baik yang ada di empang ataupun juga laut, sehingga hasil laut, ikan-ikan dan sebagainya bisa kita nikmati. Tuhanlah yang memberkati perusahaan tempat kita bekerja. Tuhanlah yang memberkati perjalanan kita menuju kantor, perjumpaan-perjumpaan kita dengan banyak orang di saat kita bekerja, baik itu secara offline maupun juga secara online. Atau contoh yang lain, dalam beberapa perlawatan majelis jemaat kepada warga jemaat yang sedang sakit, beberapa dari yang dilawat terpapar COVID-19. Dan ada hal yang menarik, beberapa warga jemaat yang kami lawat menyaksikan betapa luar biasa pekerjaan Tuhan menolong mereka. Mulai dari menemukan rumah sakit yang bisa merawat mereka. Lalu ketika mereka sepertinya kehilangan selera makan, ada kawan-kawan, entah keluarga, entah sahabat yang mengirimi mereka makanan. Makanan khusus yang mereka sukai, sehingga mereka bisa memiliki nafsu makan lebih. Ada banyak hal yang lain yang mereka yakini, disitulah Tuhan bekerja, memelihara dan menopang mereka. Sampai pada akhirnya mereka pulih kembali dari sakit COVID-19. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, lewat peringatan Pentakosta pada hari ini, kita diingatkan bahwa Allah dalam Roh Kudus-Nya tetap bekerja, memelihara setiap ciptaannya. Yang ketiga, yang terakhir, mengingat Allah lewat Roh-Nya yang kudus tetap bekerja untuk membaharui muka bumi, maka kita perlu meresponnya dengan sukacita. Firman Tuhan dalam ayat 33 hingga 34 berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita selagi aku ada." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin dalam diri kita muncul berbagai kegelisahan. Lantas kita bertanya, Tuhan, sampai kapan kami begini terus? Tidak bisa berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, tidak bisa berbakti di gereja kembali seperti dulu. Nah, aneka kegelisahan yang muncul dalam diri kita bukan tidak mungkin. Membuat kita bersedih, membuat kita murung dan kehilangan sukacita. Ya, tapi firman Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, mengajarkan kita untuk bersukacita karena Tuhan. Dan di sini kita belajar tentang apa artinya bersukacita itu. Sukacita dalam diri kita ternyata tidaklah ditentukan oleh apa yang sedang kita alami, oleh apa yang sedang kita rasakan. Oh, karena kita sedang menghadapi pandemi, lantas kita bersedih. Berarti itu sukacita yang ditentukan oleh kondisi. Atau kalau kita diberikan hadiah, naik jabatan, terima THR dan sebagainya, kita bersukacita. Itu berarti sukacita kita ditentukan oleh apa yang kita terima atau apa yang kita alami. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa aku hendak bersukacita karena Tuhan. Maka bukankah alasan kita bersukacita adalah karena Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita. Itulah alasan kita bersukacita. Karena itu mari pada hari Pentakosta itu, seperti yang kita rayakan saat ini, kita nyatakan sukacita kita dengan hidup yang bersyukur, membawa persembahan syukur tahunan kita, dan terus menjadi saksi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Memuji kuasa Allah yang teramat besar, menciptakan
dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena kekal yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kini tiba saatnya bagi kami untuk mengingat dan juga berdoa bagi banyak orang yang kami kenal maupun tidak kami kenal, namun kami rindu berdoa bagi mereka. Kami berdoa Bapa bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, apakah itu sakit penyakit, apakah yang terkait dengan pandemi COVID-19 maupun juga penyakit-penyakit yang lain, agar kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati rangkaian pengobatan, perawatan, ataupun juga isolasi mandiri yang mereka jalani. Dan biarlah Tuhan lewat jamahan-Mu terus memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka dapat dipulihkan pada waktu yang Tuhan perkenan. Dampingilah keluarga, agar mereka pun juga sanggup melewati situasi yang tidak mudah ini dalam anugerah dan juga pertolongan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang bergumul terkait dengan kehidupan sehari-hari, apakah dalam hal pekerjaan, apakah dalam hal kehidupan usaha, kehidupan berumah tangga, ataupun juga aneka macam pergumulan lain yang muncul, agar kiranya Tuhan sebagai roh yang kudus, roh yang membaharui muka bumi dapat tetap mereka andalkan, sehingga kuasa pembaharuan yang Tuhan kerjakan itu nyata, berlaku bagi setiap pribadi dan juga setiap keluarga. Bapa, kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan, khususnya para single parent yang harus mendampingi anak-anak seorang diri tanpa kehadiran pasangan hidup, agar Tuhan yang menolong dan Tuhan menopang, sehingga di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang datang menghadang, mereka tetap punya asa, punya kekuatan, punya daya untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan secara tangguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, GKI Kayu Putih. Berkatilah aneka macam program kegiatan
yang dikerjakan secara online maupun juga onsite untuk beberapa kegiatan khusus seperti kebaktian pernikahan, agar kiranya dalam pelaksanaan aneka macam kegiatan tersebut, gerejamu dapat tetap menjangkau umat, dapat tetap memfasilitasi persekutuan, dan iman percaya umat Tuhan dapat tetap dibangun melalui aneka macam kegiatan yang gereja kerjakan di masa pandemi. Berkatilah juga aneka kebutuhan gereja terkait untuk dukungan program pelayanan maupun juga hal-hal yang lain. Biarlah dalam anugerah Tuhan Engkau ikut campur di dalamnya. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami sadar, kami juga menyaksikan betapa bangsa kami didera oleh berbagai macam situasi yang tidak mudah. Apakah itu pandemi, rangkaian bencana alam, musibah, maupun juga hal-hal yang lain. Agar kiranya bangsa kami tetap bergotong royong untuk mengatasi pandemi maupun juga bencana alam, sehingga para korban sungguh dapat merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan melalui partisipasi kami manusia yang bahu-membahu menopang, menolong dan juga meringankan para korban. Berkati upaya pemerintah kami dalam mengatasi pandemi, baik itu langkah-langkah program di bidang kesehatan, berkatilah program vaksinasi yang sudah berjalan dan masih akan terus berjalan. Tuhan tolong pengadaan vaksin, baik impor dari luar negeri maupun juga upaya produksi dari dalam negeri, agar kiranya Tuhan menolong sehingga kecukupan vaksin itu dapat sejalan dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkati juga para tenaga medis yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan maupun juga mereka yang bekerja di balik layar di laboratorium, agar kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka sukacita, semangat, kesehatan yang baik. Berkati juga upaya pemerintah menanggulangi dampak pandemi di bidang ekonomi, agar kiranya dalam anugerah Tuhan setiap program pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sungguh tepat sasaran dan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar, kami yakin Engkau pun juga akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat silakan berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Panen pertama telah nampak, panen dari Paskah. Biji yang telah ditanam dengan air mata telah menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan syukur tahunan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita sepanjang tahun yang telah berlalu. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Mazmur 65 ayat 12-14 yang berbunyi demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah pada gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Tuhan, berterima kasih dan bersyukur untuk semua cinta dan pemberian Tuhan buat hidup kami. Kami menyadari bahwa diri kami sangat membutuhkan Tuhan dan kami nggak bisa lepas daripada Tuhan. Kami pada pagi hari ini berterima kasih dengan membawa persembahan syukur tahunan kami di hadapan Tuhan. Sungguh hidup kami adalah pengabdian untuk Tuhan. Kami mau terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat setiap dari apa yang kami punya. Talenta kami, keberadaan kami, materi dan bahkan waktu kami. Kami mau mempersembahkan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami juga Bapa untuk bisa menghidupi hidup kami, untuk boleh terus memberikan diri kami menjadi saluran berkat yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Kristus, biarlah dalam momen Pentakosta ini, ketika kita menghayati pencurahan Roh Kudus atas kita, ada semangat, ada kobaran dalam hati untuk terus mau dibaharui di dalam Tuhan. Biarlah semangat yang terus dikobarkan, cinta, kasih Tuhan, api cinta yang diberikan membuat kita saling memelihara, mengasihi, dan memperhatikan. Dan biarlah dalam apinya yang berkobar kita masuk dalam dunia dan terus dibaharui olehnya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Kau memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam hidup keseharian kita dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.